Selamat datang wahai para jomblo. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Radius. Berbeda dari film-film sebelumnya, dengan biaya pembuatan yang relatif murah untuk ukuran sebuah film, film ini mengangkat tema dari sebuah teori sains yang belum terpecahkan hingga saat ini. Adegan diawali dengan menampilkan mata seorang pria yang terbangun dari tidurnya. Pria ini bernama Liam Hartwell, seorang pria amnesia yang terbangun dari kecelakaan yang dialaminya. Dalam keadaan masih setengah sadar, dia dibingungkan karena setiap ada orang atau hewan yang berada di dekatnya, semuanya terjatuh dan mati. Bukan cuma orang yang lewat, bahkan burung yang terbang pun tiba-tiba terjatuh mati dengan keadaan mata putih. Pada awalnya, dia berpikir bahwa ada semacam virus di udara yang menyebabkan kematian makhluk di sekitarnya. Melalui sebuah denah daerah, ia mencari di mana rumahnya berada. Sesampainya di sebuah rumah, ia kemudian melihat seseorang yang berada di luar rumah dan memperingatkannya untuk pulang. Tidak mengindahkan perintahnya, pria itu justru mendekatinya, lalu tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi. Pria tersebut jatuh tersungkur dengan keadaan mata putih seperti yang terjadi sebelumnya. Dari sini, ia tersadar akan sesuatu, bahwa penyebab kematian orang-orang di sekitar bukan dikarenakan oleh keberadaan suatu virus, melainkan dirinya lah penyebabnya. Semua makhluk hidup dalam radius 15 meter dari dirinya akan mati secara mendadak dengan kondisi mata putih. Film ini mengingatkan saya tentang pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, bahwa kita diharuskan menjaga jarak satu sama lain agar aman dari infeksi virus dan terhindar dari kematian. Seorang wanita yang juga menderita amnesia datang mencari Liam di rumahnya. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa dia bersamanya selama kecelakaan mobil. Pada awalnya, Liam meneriaki wanita tersebut untuk menjauh darinya. Liam terkejut ketika wanita tersebut bisa mendekatinya tanpa sekarat. Pada akhirnya, Liam memutuskan untuk mengajaknya berbicara. Tidak ada yang tahu mengapa mereka bepergian bersama atau apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Wanita tersebut dijuluki Jane Doe. Jane juga mengatakan bahwa tes rumah sakit tidak menunjukkan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Karena mereka sama-sama terlibat kecelakaan di mobil yang sama dan sama-sama kehilangan ingatan, pada akhirnya mereka berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut tentang diri mereka dan kenapa mereka berada dalam mobil yang sama dan dalam kecelakaan yang sama. Mereka kemudian mengunjungi lokasi kecelakaan dan melihat ada tanda lingkaran besar hitam di tanah. Belakangan dijelaskan kalau lingkaran besar tersebut akibat fenomena kosmik yang tidak bisa dijelaskan dan terjadi di saat yang bersamaan dengan kecelakaan mereka. Oke, masalah pertama terjawab. Dengan bersama-sama, mereka pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apa kira-kira penyebab fenomena kematian yang terjadi di sekitar Liam. Masalah berikutnya muncul. Polisi mendapatkan laporan tentang banyaknya kematian di sekitar rumah Liam. Karenanya, mereka berusaha mencari Liam untuk diinterogasi. Ketika mereka berusaha menyelinap dari polisi yang sudah sampai di rumah sakit, Jane melihat poster orang hilang. Poster tersebut memuat foto yang mirip dengan wajahnya. Berikutnya, baru dijelaskan bahwa Jane ternyata punya saudara kembar yang sudah lama hilang. Sejak kembarannya hilang, secara bersamaan dia pun ikut menghilang ketika sedang mencari saudaranya. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Liam ini sehat-sehat saja dan normal-normal saja. Dalam sebuah laporan berita mengungkapkan nama asli Jane adalah Rose Derwood. Suaminya, Sam, memintanya untuk pulang. Meskipun berhati-hati, Rose menyarankan agar mereka meminta bantuannya.
Awalnya, Sam tidak percaya dengan cerita mereka. Namun, nanti pada akhirnya, Sam pun percaya setelah Liam memperlihatkan pada Sam dengan membunuh hewan yang terlalu dekat dengannya. Sam menjelaskan bahwa Rose menghilang saat mencari saudara kembarnya yang bernama Lily yang telah lama hilang. Sesekali, Rose ingat masa lalunya bahwa ia pernah ingin bunuh diri dan Liam menyelamatkan hidupnya. Saat Liam dan Rose semakin dekat, Sam pun menjadi cemburu dan memperingatkan Rose bahwa dia bahkan tidak mengenal Liam. Kecemburuan ini semakin parah ketika Liam dan Rose bersikeras untuk melarikan diri bersama ke pondok. Rose memaksa Sam untuk menyetujui rencananya yang awal. Pada perjalanan ke sebuah pondok, mereka mempelajari anomali kosmik yang tidak dapat dijelaskan menghantam bumi di tempat mereka mengalami kecelakaan. Saat menjelajahi isi pondok, Rose menemukan bukti bahwa Liam adalah pembunuh berantai yang menculik dan membunuh Lily. Di sisi lain, Liam ingat pernah mencoba untuk menculik dan membunuh Rose pada saat anomali kosmik. Ketika Rose menghadapi Liam, seorang ayah dan putranya menyandera Rose dan Liam. Sang ayah menginstruksikan putra-putranya untuk membunuh Liam dan yang dia sebut sebagai teroris. Rose pun memberontak meminta agar ia tidak dipisahkan dengan Liam. Tetapi Liam justru menjauh hingga membuat kedua pria di dekatnya mati. Ketika salah satu anak laki-laki dan ayahnya meninggal, anak laki-laki yang tersisa menembak Rose. Liam pun membunuh putranya yang tersisa. Dan dia membawa Rose ke rumah sakit. Di sana, saat Rose dan Liam dipisahkan, secara sengaja Liam bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Film pun tamat. Film ini menarik jalan ceritanya. Kalau dijadikan novel pasti kita akan susah untuk berhenti membacanya. Tokohnya pun tidak banyak, biaya produksinya juga cukup rendah. Tapi film ini cukup menarik karena kita akan dibuat penasaran dengan kelanjutan dari ceritanya. Harapannya mudah-mudahan fenomena jaga jarak sampai 15 meter ini hanya terjadi di film saja. Kalau sekarang ini kita jaga jarak aman sesuai yang disarankan pemerintah, pakai masker, rajin cuci tangan, jangan berkerumun, dan lebih baik di rumah kalau tidak terpaksa. Dan semoga COVID-19 segera berlalu. Salam, terima kasih.